Halo, assalamualaikum. Advan ngerilis smartwatch baru nih. Kayaknya dulu pernah yang kotak itu, tapi saya lupa. Yang jelas kali ini layarnya bulat dan namanya adalah StartGo R1 Pro. Jadi ini dari Advan ya. Sudah saya confirm juga ke pihak Advan-nya. Ini katanya diproduksi di pabrik Semarang. Cuma untuk aplikasinya masih kerjasama dengan aplikasi yang sudah ada ya. Namanya YFit Pro atau YFit Pro. Silakan cek aja di App Store atau di Play Store ya, ada nggak aplikasinya. Karena ini unboxing saja, jadi nggak akan sampai review full dan nggak akan ada pairing ke smartphone. Kita lihat penampakan dari kardusnya seperti ini. Keren ya kalau ngelihat packagingnya, dan ini layarnya IPS, saya belum tahu dimensinya berapa inci, tapi yang jelas punya waterproof rating IP68, punya music control juga buat ini ya, remote music control di smartphone. Kemudian standby time-nya 30 hari. Standby time ya, itu bukan battery usage atau battery life-nya. Nanti ada klaimnya lagi biasanya kalau battery life-nya berapa hari biasanya ya. Kemudian ini ada sedentary reminder, pengingat kalau kamu kelamaan duduk. Remote shutter kamera juga ada. Music control tadi udah, call reminder. Jadi kalau ada telepon masuk ke smartphone, nanti ada notifnya ya. Di smartwatch ini. Nggak jadi headset, nggak diteruskan kayaknya. Dan ada find device juga buat nyari di mana smartphone kita berada. Stopwatch juga ada, kemudian pedometer atau pengukur jumlah langkah juga ada, multi sport modes, nah ini bisa buat tracking activity. Kalau saya baca ada 15 mode olahraga ya yang bisa di tracking, kemudian ada heart rate counter, breath training, sleep monitoring, dan juga notification reminder. Nah ini juga bisa atur atau ukur, bukan atur, ukur yang benar ya, blood oxygen alias oximeter atau kadar oksigen dalam darah. Oke, ini dia, layarnya 1,3 inci ya, dimensinya. Full touch, jadi bisa disentuh full. Kemudian baterainya 200 mAh dan support iOS 9.0 ke atas atau Android 5.0 ke atas. Dua pilihan warna ya, red and black. Itu warna dari strapnya nih, yang bagian dalamnya, aksennya. Saya belum tahu ini warna apa, nggak diceklis soalnya, jadi langsung kita buka aja ya. Oke, saya dapat yang warna merah. Dan buat yang nanya harganya, saya akan coba carikan link official store-nya Advan atau toko-toko yang jual Advan StartGo R1 Pro ini. R1 bukan R1 Cihuy, R1 Pro ini. Harganya Rp499.000. Semoga nanti ada yang jual lebih murah juga. Dan kesan pertama saya sama strapnya, ini sih strapnya tergolong lumayan generik ya. Tidak terlalu spesifik mengikuti desain yang mana gitu. Dan juga universal, jadi kamu bisa ganti dengan strap manapun yang kamu suka asalkan lebarnya sama, strap jam tangan ya, tinggal lepas dengan mudah ya, seperti itu. Kemudian di sisi belakang dari smartwatch-nya ini kayak pola Kevlar karbon gitu ya, tapi nggak tahu bahannya. Kalau bahan ini bodinya sih logam, ini kerasa suhunya dingin soalnya. Dan sekarang kita coba dulu, pelintir dulu strapnya. Ini berarti elastis ya strapnya, dan memang finishingnya juga lembut di kulit. Walaupun yang bagian atas ini saya takut terada gampang belel karena finishingnya matte seperti ini. Jadi jangan sering-sering dijemur ya. Kemudian buckle-nya dari logam dan ada 2 ring ya di sisi atas dari strapnya. Lebarnya ini sekitar 22 atau 24. 24 sih kayaknya yang segini ya, soalnya lumayan lebar. Jadi kayak ini cowok banget buat cewek kegedean kalau kata saya. Ada 2 pin magnetic charging di bawahnya, kemudian lampu dan juga sensor untuk mengukur heart rate-nya. Dimana dari beberapa smartwatch di harga segini yang terakhir saya coba, biasanya heart rate-nya akurat, tapi buat blood oxygen rada ada simpangan lah, sekitar 2-3% ya, lebih atau kurang. Tapi kalau ada blood pressure, biasanya simpangannya lebih tinggi lagi. Dan ini adalah kabel charging atau dock charge-nya. Seperti biasa berupa 2 pin magnetik yang dikasih magnet bulat 2 buat melekatkannya. Masalahnya adalah kadang magnetnya kuat, tapi si body smartwatch-nya yang tidak membuatnya terlalu melekat. Nih kayak ini tuh, lepas tuh. Jadi tidak bisa dicas sambil digantung ya. Karena digantung itu sakit. Oke, diulang lagi jokes lama. Nih karena ini sebetulnya lumayan kuat si magnetnya, kerasa. Harusnya berat segitu masih bisa ditahan. Cuma karena mungkin si finishing ininya, nih di sininya dicampur plastik lagi, jadi daya lekat magnetnya tidak terlalu kuat. Tapi udah cukup sih kalau buat ngecas di meja biar nggak gampang lepas ya. Kemudian ada informasi penting produk dan kartu garansi. Nih daftar service centernya, Funcare banyak. Cianjur ada, bentar saya cari Cimahi dulu sama Bandung. Oh, Tasik ada.
Bandung, Kosambi, Cimahi belum ada kayaknya ya. Tapi paling enggak, ini ada garansinya dibandingkan smartwatch yang dari brand luar yang dijual di beberapa toko online dengan garansi toko doang. Atau malah nggak ada garansi sama sekali. Ya, aplikasinya WiFit ya, WiFit Pro kalau nggak salah. Saya lagi rada jenuh dengan smartwatch, jadi kita unbox saja dan lihat fitur yang ada di smartwatchnya ini. Oke, cepat menyala dan ya, ini smartwatchnya bisa digunakan tanpa pairing dulu. Dengan warna yang lumayan hidup, tapi kerasa ada jarak ya dari panel displaynya ke panel sentuhnya. Oke, ini ada animasi buat jarum jamnya. Ini yang analog. Bentar, ada pesawat lewat. Berapa detik tuh gara-gara pesawat lewat? Kita akan coba untuk user experience-nya ya. Kita swipe dari atas ke bawah dulu. Muncul toggle seperti itu. Jadi ini juga lumrah, sangat umum. Dan screen brightness-nya bisa diatur dari sini, ada 5 level. Back bisa dengan swipe dari kiri ke kanan ya, dari kiri luar layar. Kemudian ada torch. Torch ini si smartwatch layarnya memutih dan menyala terus. Biasanya berguna kalau kamu lagi gelap, nyari lubang kunci, susah masuk kuncinya. Nah, dibantu dengan ini ya. Atau nyari, atau ngelihat nomor tiket kamu. Misalkan dari bioskop, kamu habis ke WC, mau balik, lupa tadi nomor berapa tiketnya, kan gelap tuh. Nah, dibantu pencahayaannya dengan ini. Bisa sebentar ya. Kemudian kalau di swipe dari bawah ke atas, oh ternyata bukan buat notif atau message ya. Bentar, saya takutnya salah. Ya, dia masuknya ke rekap aktivitas yang sudah dilakukan, jumlah langkah, kilometer yang sudah dilalui, dan juga kalori yang terbakar. Itu perkiraan dari jumlah langkah ya, di pedometer. Kemudian ada heart rate counter. Kemudian ini adalah sleep monitoring. Ada weather, tapi ini harus connect dulu ke aplikasi ya buat ambil lokasinya karena smartwatch-nya sepertinya tidak punya GPS dan ada music remote control. Oke, habis mentok. Ini kayak quick card-nya gitu ya, ada 5 layar. Kalau di swipe dari kiri ke kanan, nah muncul menu lengkapnya yang berupa, ini kayak apa sih, kayak Apple Watch ya. Jadi UI-nya bisa digeser dengan bebas sesuka hati, tapi tidak bisa tidak bisa di zoom in, zoom out, karena si tombol fisik yang ada di kanan ini bukan rotary button, dia cuma bisa ditekan doang buat back dan buat matikan layar, serta nyalain layar lagi ya. Kalau swipe dari kanan ke kiri, nah ini menu lengkap juga, tapi dalam bentuk list. Jadi buat masuk ke notif, kamu harus masuk ke menunya ya. Nggak ada malah. Ini bukan menu lengkap juga kayaknya, ada sport, breathing exercise, shutter kamera. Nih, blood oksigen ada di situ, stopwatch, find phone, screen sleep. Nih, biar nggak terlalu cepat mati layarnya, maksimal 15 detik. Lumayan beda ya UI-nya dibandingkan smartwatch yang belakangan ini pernah saya coba. Watch face, reset, power off, QR code, dan about. Jadi message harusnya ada di sini nih. Nah, di sini lebih lengkap. Tadi kayak quick menu gitu jadinya. Ini ada mode olahraga, langsung muncul di sini. Badminton. Oh, langsung nih di custom ya UI-nya. Tuh, kayak badminton, basket, hiking, sepeda, sepak bola, lari, skipping, berenang, jalan kaki, yoga, ini heart rate, kemudian abis heart rate tadi adalah, mana tadi heart rate? Breathing exercise, kemudian ini screen time out-nya, nah ini message, buat lihat notif yang di forward dari smartphone ya. Message yang barusan, kemudian music remote control, blood oksigen, kemudian info, QR code ini buat download aplikasi WiFit Pro, home balik ke watch face-nya ya, dan ada weather. Ini buat matiin. Oke, menunya tidak terlalu banyak ya. Ini buat reset. Segala reset dimunculin di menu utama nih jadinya. Ini buat sleep monitoring. Ini stopwatch, kemudian brightness diatur dari sini. Dan ini, oke, watch face. Bentar, saya belum mau nunjukin watch face-nya. Kita jadikan sajian penutup saja. Ini find phone. Dan lalu ada remote camera shutter. Oh, ini olahraga masih ada di bawah nih. Bulu tangkis sama basket ya. Oke, sekarang kita lihat watch face-nya. Kalau di tekanan tahan dari watch face ini, oh iya ya, rada beda sama umumnya smartwatch kebanyakan. Yang kalau watch face-nya di tekanan tahan, dia munculin pilihan watch face lain. Ini tidak. Jadi harus masuk ke menunya, lalu pilih watch face-nya di sini. Dan swipe-nya ke atas. Ya, analog lagi.
analog lagi, dan cuma satu yang digital dengan gambar seperti ini. Oke, itulah dia Advan StatGo R1 Pro, smartwatch baru keluaran Advan di harga Rp499. Fiturnya seperti itu kira-kira. Dan saya harus segera menutup video unboxing kali ini karena bel berbunyi, artinya ada abang kurir nganterin paket. Thanks for watching ya, dari kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.